Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Dewi Hastuti, SPT, MP. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam membagi tugas dengan judul Perencanaan Usaha Teh Mangrove dengan tema Tomang Demes di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota yang pertama ada Vivi Nurin Safiana dengan NIM 20104011076. Kemudian ada Nur Alisa Amalia dengan NIM 20104011072. Selanjutnya ada Umul Anisatur Rohmah dengan NIM 20104011075. Lalu anggota keempat ada Haidar Umar dengan NIM 20104011078. Nah, selanjutnya ada Nurul Hidayah Khairunisa dengan NIM 20104011077. Kemudian ada Bila Rahmatika dengan NIM 20104011073. Dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal Irsyadi yang ber-NIM 20104011080. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil perencanaan usaha dari kelompok kami. Tanaman mangrove merupakan salah satu ekosistem vegetasi yang berada di wilayah pasang surut, di pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Keberadaan tanaman mangrove layaknya satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dengan ekosistem lainnya, yaitu ekosistem vegetasi, tanaman pantai, dan terbuka. Masyarakat di pesisir sudah memanfaatkan tanaman mangrove sejak turun-temurun sebagai sumber pangan atau obat-obatan tradisional. Teh merupakan salah satu minuman alami yang mengandung kafein, teofilin, dan juga antioksidan dengan kadar lemak, karbohidrat, dan protein yang hampir mencapai 0%. Teh herbal mangrove juga merupakan olahan minuman yang terbuat dari daun mangrove yang diseduh dengan air panas yang telah mengalami beberapa tahap proses pembuatan sehingga didapat daun mangrove yang siap dijadikan teh. Rumusan dasar yang kami ambil yaitu 1. Bagaimana proses pembuatan teh mangrove Taman Demak di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Untuk yang kedua, bagaimana kelayakan usaha teh mangrove Taman Demak di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Produk usaha kami yaitu jenis komoditasnya tanaman mangrove. Perencanaan usaha dengan tema yaitu Taman Demak Teh Mangrove di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Nah, gambaran usaha kami yaitu masyarakat sekitar Kecamatan Sayung, daerah Demak masih belum banyak sadar bahwa hutan mangrove mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan mereka. Pemanfaatan tanaman mangrove ini bertujuan untuk menambahkan pendapatan ekonomi masyarakat mereka. Visi menghasilkan teh daun mangrove yang berkualitas dan relatif tinggi dengan harga yang terjangkau. Misi kami yaitu mendorong masyarakat agar dapat menjadi wirausahawan mandiri dengan memanfaatkan daun mangrove sebagai teh mangrove. Lalu, pola pembiayaan kebutuhan modal usaha yaitu teh daun mangrove mulai dari awal sampai pengemasan yaitu sebesar Rp209.000. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses mengenai berbagai masalah pada organisasi, meliputi ruang lingkup pegawai, karyawan, manajer, guru, dan tenaga kerja lainnya. Untuk dapat membantu pelancaran aktivitas perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen perusahaan. 1. Direktur. Direktur merupakan penanggung jawab atas strategi perusahaan yang meliputi penentuan dan pengarahan sasaran, kebijakan jangka panjang perusahaan serta memutuskan hal-hal yang mencakup proses produksi pemasaran berdasarkan laporan setiap manajer. 2. Manajer. Manajer adalah mengolah setiap bidangnya seperti manajer keuangan bertugas untuk mengolah keuangan dari mulai pemasukan hingga pengeluaran serta
aliran. Dan yang lain yang ada adalah proses produksi. Manajer produksi bertugas untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi hingga panen. Manajer pengolahan dan manajer pemasaran bertanggung jawab atas segala proses pengolahan yang terjadi setelah masa produksi dan proses pemasaran produk. Bab yang selanjutnya yaitu aspek manajemen produksi. Dalam kelompok kita yang nantinya akan membuat teh dari mangrove, kita mengambil daun mangrove sebagai sumber daya di dalam sini. Nah, untuk Desa Bedono khususnya, itu mangrove sendiri merupakan satu spesies yang banyak berada di sana atau sebagai komoditas yang sering dijumpai di daerah Demak, karena Demak sendiri itu merupakan daerah yang rawan dengan banjir rob. Oleh karena itu banyak spesies mangrove atau bisa disebut bakau banyak hidup di sana. Nah, untuk produksi kali ini kami mengambil jenis daun yang sering berada di Desa Bedono tersebut, yaitu jenis Rhizopora mucronatalam atau yang biasa disebut dengan bakau hitam. Nah, untuk bakau hitam sendiri dalam penelitian yang disebutkan Zandra 2020 memiliki manfaat sebagai obat tradisional, yaitu dapat mengobati hematuria, diabetes, dan diare. Nah, untuk ketentuan bahan-bahan tersendiri di sini yang bisa digunakan antara lain adalah biji, daun, dan juga bunga kalau bisa. Nah, untuk pembuatan teh sendiri di sini kami menggunakan daun untuk pembuatan teh tersebut, yang nantinya daun ini akan dikombinasikan dengan beberapa teknik dan cara yang nantinya akan mengalami proses produksi hingga menjadi produk yang nantinya akan dipasarkan dan berguna untuk semua dari kalangan bawah, mahasiswa maupun konsumen dari kalangan orang tua. Sebelum dijadikan produk, daun mangrove harus melalui beberapa teknik pengolahan, yaitu yang pertama, siapkan daun mangrove jenis bakau hitam yang masih muda. Kemudian, pisahkan daun mangrove dengan tulang daunnya. Kemudian, potong daun dengan ukuran yang kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, maka daun mangrove dikeringkan hingga membentuk kecoklatan kurang lebih 2 hari. Setelah teh kering, maka siap dikemas dan juga ditambahkan dengan stiker estetik agar menambah minat dari konsumen. Masuk ke pengemasan. Untuk pengemasan teh mangrove ini kita namakan dengan teman Demak. Teman sendiri dari singkatan teh mangrove dan juga Demak. Yang dimaksud Demak ini adalah Desa Demak itu sendiri. Nah, untuk pengemasan ini kami menggunakan pouch dengan kertas yang mudah diurai dengan ukuran kapasitas 50 gram atau bisa lebih. Namun dalam kapasitas 50 gram ini dapat beberapa kali seduh sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk produk teh mangrove ini bukan hanya dari kami yang baru memproduksi, namun ada beberapa pelaku usaha yang sudah memproduksi. Untuk itu, agar tampilan maupun pemasaran nantinya dapat berjalan dengan lancar, kami memberi inovasi pada produk ini dengan menamainya indifferent tea atau teh cuek. Agar apa? Agar istilah ini nantinya dapat terlihat atau dapat terdengar unik di kalangan kekinian remaja-remaja masa kini. Untuk fokus pada kali ini kami hanya memproduksi teh original. Untuk keberlangsungannya nanti, jika memang dirasa konsumen menyukai ataupun membutuhkan, kami akan menginovasi menjadi 4, yaitu pertama indifferent tea atau teh cuek untuk penyebutan teh mangrove yang original. Untuk yang kedua ada calm tea atau teh kalem untuk penyebutan teh mangrove dengan kombinasi susu bubuk. Yang ketiga ada smile tea ya, atau bisa disebut teh senyum untuk penyebutan teh mangrove dengan kombinasi madu. Yang terakhir ada yogurt tea atau teh dengan yogurt untuk penyebutan teh dengan tambahan yogurt itu sendiri. Nah, untuk kali ini produk ini kami hanya fokus di original saja. Aspek pasar dan pemasaran untuk produk teh mangrove dengan tema Teman Demak.
pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Kondisi pasar saat ini dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi para pesaing dan mengestimasi penjualan mereka. Metode yang digunakan untuk beberapa tahun ke depan itu menggunakan metode proyeksi. Nah, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ataupun seberapa besar tingkat penyerapan pasar. Bisnis ini nantinya akan bersaing di pasaran. Maka dari itu, kami berinovasi untuk membuat produk yang jarang ditemui di pasaran untuk menarik daya penasaran bagi konsumen. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu maupun kelompok dapat memperoleh apa yang mereka inginkan dengan cara menukarkan produk maupun nilai dengan pihak yang lainnya. Teh menjadi minuman terpopuler yang ada di Indonesia. Hal itu mendorong konsumsi teh di Indonesia meningkat, baik dari teh celup, teh bubuk, maupun teh dalam kemasan. Kami membuat inovasi baru dengan memanfaatkan tanaman mangrove sebagai teh. Tanaman mangrove ini sendiri banyak ditemui di berbagai daerah, salah satunya di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Bisnis ini nantinya kami mengambil keuntungan sebesar 15%, sehingga produk teh bubuk yang akan dijual dengan harga Rp12.064 per pieces dengan berat bersih yaitu sebesar 50 gram per pieces. Promosi yang dilakukan oleh usaha kami yaitu dengan cara online maupun offline. Kalau secara online, kita akan membuat poster atau video yang akan nantinya di-upload atau diposting di sosial media. Sedangkan kalau secara online, kita akan mengikuti pergelaran UMKM sehingga konsumen akan bisa merasakan langsung atau menyeduh teh mangrove yang kami buat tersebut. Promosi yang akan dilakukan oleh kami yaitu bertujuan untuk memperkenalkan produk baru dari usaha kami sehingga dikenal oleh banyak konsumen. Saluran distribusi pemasaran yang akan dilakukan oleh bisnis kami ini nantinya yaitu melalui online maupun offline. Target pasar online kami yaitu online shop, e-commerce ataupun marketplace. Sedangkan untuk target pasar offline kami yaitu seperti kafe, swalayan, bahkan kami nantinya akan bekerja sama dengan PT Sinar Sosro jika perusahaan kami sudah berkembang dengan pesat. Analisis perencanaan usaha teh mangrove Teman The Max di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. 2 unit pisau senilai Rp10.000, 2 unit talona senilai Rp20.000, 2 unit tampah senilai Rp53.000, 2 unit baskom senilai Rp20.000, 1 unit timbangan senilai Rp30.000, 3 unit sendok senilai Rp7.500, 3 kg daun mangrove basah senilai Rp12.000, 20 picis pouch kertas Rp40.000, 1 gulung tali senilai Rp5.800, 20 picis stiker senilai Rp9.000, 1 pak plastik senilai Rp2.500. Jadi, untuk total biaya yang dikeluarkan untuk usaha Teman The Max ini adalah sebesar Rp209.800. Berdasarkan hasil pembahasan usaha teh mangrove dengan tema Teman The Max, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, proses produksi teh mangrove dimulai dari pengolahan. Yang kedua, ada pengemasan. Pengemasan ini menggunakan pouch dari bahan kertas dengan ukuran 5x65 cm. Yang ketiga, ada inovasi. Inovasi produk ini menggunakan varian rasa yaitu indifferenti atau teh cuek untuk penyebutan mangrove original. Yang kedua, ada county atau teh kalem untuk penyebutan teh mangrove dengan susu bubuk. Yang ketiga, ada smelty atau teh senyum untuk penyebutan teh mangrove dengan madu. Yang keempat, ada yogurt tea atau teh yogurt untuk penyebutan teh mangrove dengan yogurt. Kesimpulan yang kedua, ada promosi. Promosi yang dilakukan bisnis penulis melalui online dan offline. Contoh promosi secara online seperti pembuatan poster tentang produk teh mangrove yang akan diposting di sosial media. Selain itu juga bisa melalui video promosi. Sedangkan untuk promosi secara offline, contohnya seperti mengikuti pameran UMKM sehingga konsumen dapat merasakan atau menyeduh teh mangrove yang telah dibuat oleh bisnis penulis. Kesimpulan yang ketiga, ada usaha teh mangrove mengeluarkan biaya produksi yang dilakukan sebesar Rp209.800 dan diperoleh penerimaan sebesar Rp241.270 sehingga keuntungan pengusaha dari usaha teh mangrove yaitu sebesar Rp31.470.
Rancangan usaha produk yang penulis buat, perhitungan di atas hanyalah perkiraan, karena hasil yang sebenarnya tergantung pada permintaan.